Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Ngamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi, dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten dimanapun saja berada. Berjumpa kembali di program Orasi Obrolan Serap Aspirasi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dengan sebuah tema, yaitu pelaksanaan tugas DPRD melalui alat kelengkapan. Nah, pendengar semuanya dan juga pemirsa RSPD Klaten, kita akan memperkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Yang pertama yang sebelah saya, yang paling tinggi sendiri di antara kami. Nah, ini ada Pak Marteni, yaitu Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi Gerindra. Selamat sore Pak Marteni. Selamat sore Mas. Ya, apa kabarnya Pak Marteni? Sehat. Ya, tadi saya lihat kegiatannya kayaknya banyak sekali ya Pak ya? Agak lumayan. Agak lumayan banyak. Oke. Baik, siap. Untuk yang paling cantik di antara kami, nah ini ada Ibu Sri Astuti SMM, yaitu anggota Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi PAN. Selamat sore Ibu Asti. Ya, selamat sore Mas. Ya, selamat sore semuanya. Baik. Mungkin di suasana sore hari ini, biarpun suasana sudah sore, tapi juga semangatnya tidak seperti di sore hari ya Bu, tapi seperti di pagi hari ya. Oke, karena juga masih kelihatan cerah ceria. Iya, amin. Baik, terima Semoga kasih. Semuanya sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang paling ujung, nah ini bersama Bapak Insinyur Haji Ruslan Rosidi, anggota Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi PKB. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum semua pendengar dan pemirsa. Ya. Salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Suasananya masih di suasana kemerdekaan gitu ya. Jadi kelihatan semuanya semangat dan juga penuh dengan perjuangan. Full kegiatan. Full kegiatan. Baik, merdeka gitu ya. Oke. Baik, ini Bapak Ibu semuanya, ini tema kita sebenarnya yaitu pelaksanaan tugas DPRD melalui alat kelengkapan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan yang pertama terkait dengan tema kita mungkin dari Pak Wakil Ketua dulu ini Pak. Alat kelengkapan DPRD ada yang bersifat tetap dan juga ada yang tidak tetap. Lalu bagaimana penjelasannya dan juga apa saja yang termasuk alkap tetap dan juga tidak tetap ini Pak? Seperti apa ini Pak? Alat kelengkapan tetap Mas. Jadi itu alat kelengkapan yang sudah ditetapkan di awal periode sesuai dengan amanat undang-undang gitu, yaitu terbagi menjadi badan anggaran, badan musyawarah, badan pembuat peraturan daerah, badan kehormatan, yang terakhir adalah
komisi-komisi kan gitu. Komisi-komisi, Iya. oke. Untuk penjelasannya kalau badan anggaran ini adalah membahas anggaran nanti antara badan anggaran dengan TAPD, Ya. itu nanti menyepakati anggaran belanja daerah secara keseluruhan di kabupaten. Ada yang awal adalah anggaran murni dan yang nanti kalau ada Perubahan juga. iya ada. Oke. Biasanya perubahan itu dari sisa-sisa nih silva tahun anggaran yang lama, dan iya. sisa-sisa tahun anggaran proyek-proyek yang sudah dilelang di awal tahun kan itu. Oke, Itu iya. nanti masuk di dalam rancangan peraturan anggaran perubahan kan itu. Itu untuk oke. badan anggaran. Kalau badan musyawarah adalah badan musyawarah itu membahas ini Mas. Berjalannya rule dari DPRD. Ya. Ya, Oke. itu biasanya ada yang tahunan, ada yang bulanan kan gitu. Jadi tahunan yang penting ketemu kerangkanya dulu kan gitu. Kerangkanya setelah itu nanti lebih rigid ada di per bulan gitu. Jadi nanti badan tiap anggaran bulan itu ya. Terus yang kedua adalah badan pembuat peraturan daerah. Itu ya peraturan daerah tentang apapun itu apakah inisiatif dari legislatif ataupun dari eksekutif. Nah, itu nanti dibahas adalah awal pintu perda yang akan ditetapkan atau akan direncanakan Mas. Direncana dalam periode 1 tahun. Walaupun mungkin nanti di pertengahan ada revisi. Dan itu ada penambahan ternyata. Jadi sewaktu-waktu nanti bisa revisi bisa. Bisa ada tambahan, ada bisa tambah, ada bisa kurang kan gitu. Oke. Itu nanti tinggal kita menunggu dengan aturan-aturan yang berkaitan kan gitu. Kalau yang keempat tadi badan kehormatan, kalau badan kehormatan itu ya menjaga marwah dari anggota DPR ya. Walaupun kalau orang bicara ya jeruk makan jeruk. Jeruk makan jeruk ya. Iya. Sesama anggota. Ibaratnya apa ya, diperiksa oleh sama anggota kan. Anggota, ya. Yang terakhir adalah komisi-komisi. Kalau di Klaten itu terbagi menjadi 4 komisi. 4 komisi ya. Komisi 1, komisi 2, komisi 3 dan komisi 4. Oke. Kalau komisi 1 itu nanti membidangi tentang pemerintahan biasanya. Pemerintahan, pelayanan, hukum. Itu nomor komisi 1. Komisi 2 ya tentang pertanian, ekonomi, komisi 3 dan komisi 4 ya itu nanti per bidang. Per bidang sudah ada masing-masing komisi. Iya. Terus kalau itu yang tetap. Oke. Oh ya, satu lagi untuk pimpinan-pimpinan kan gitu. Tadi ada 5 alat kelengkapan kan gitu. Kalau yang badan anggaran sama badan musyawarah itu pimpinan 2 akap itu adalah ex officio pimpinan dewan. Jadi ketua badan anggaran dan badan musyawarah adalah ketua DPRD. Oke. Ya, wakil-wakilnya juga begitu. Kalau untuk yang lainnya BP2D ataupun badan pembuat peraturan daerah, BK dan komisi itu dipilih oleh anggota masing-masing dari alat kelengkapan. Iya. Jadi nanti kalau komisi 1 ya dipilih oleh anggota komisi 1. Komisi 2 juga begitu. BP2D juga sama, walaupun biasanya ya ada lobby-lobby khusus. Kan gitu. Itu dari internal partai lah kan gitu. Itu yang tadi alat kelengkapan yang tetap. Ada alat kelengkapan yang tidak tetap. Itu kayak pansus. Itu panitia khusus, panja kan itu sama. Jadi itu nanti juga sama. Anggotanya dikirim dari perwakilan fraksi. Dari setiap fraksi ya, di komisi tadi ya. Sama kayak di komisi tadi. Semuanya sama. Dari semua itu sama. Jadi badan alat kelengkapan tetap dan tidak tetap sama. Jadi tetap dari fraksi yang mengirim kan gitu. Cuma perbedaannya ini tidak tetap. Jadi kalau pansus umpamanya ini baru rancangan peraturan daerah dilaksanakan oleh alat kelengkapan apa? Pansus umpamanya gitu ya. Ini, contoh aja. Nah, pansus itu ditetapkan untuk merancang peraturan daerah contoh ya tertipan gitu ya. Itu nanti masing-masing fraksi mengirim anggotanya untuk masuk menjadi anggota pansus ya. Dan itu di pansus berlaku sejak ditetapkan dan sampai nanti setelah selesai pembacaan hasil akhir ataupun hasil keputusan pansus di dalam
rapat Rapat paripurna. Itu, oke, iya. itu tadi dibentuk oleh rapat paripurna dan dibubarkan sendiri pun juga lewat rapat paripurna. Pernah tadi ya. Jadi tidak tetap ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Ini mungkin dari Pak Ruslan sendiri Pak. Ya, terkait tadi juga disampaikan oleh Pak Martin tadi terkait dengan Alkap tadi juga salah satunya adalah DPR terdiri dari komisi-komisi. Nah ini apa tugas dan juga kewenangannya nih Pak? Iya. Dari komisi-komisi. Terima kasih Ya. nih, Mas. Ya. Kalau bicara kita di Alkap, memang kalau nanti di awal-awal pelantikan, setelah pelantikan ini deg-degan kita. Iya, iya. Mau ditugaskan di mana oleh gitu ya. oleh partai kita partai, kan gitu. iya. Karena pada dasarnya memang kita harus ngikut. Ya. Nanti mau ditugaskan di komisi Komisi berapa, berapa, gitu. komisi 1, apa komisi 2, apa komisi 3, apa komisi 4. Kemudian juga demikian juga yang Alkap yang lain yang tadi ada Banggar, Ya. Bamus, BK, dan Balek. Nah ini memang kita harus siap, diterjunkan dimanapun siap. Oke. Cuman kaitan tugas-tugas ya sebenarnya hampir sama kalau tugas di setiap komisi itu hampir sama juga tugas tentang tugas secara umum Dewan. Oke, iya. Yang pertama adalah tugas budgeting kan gitu. Iya, budgeting. Budgeting, kemudian tugas legislasi dan Ya. pengawasan itu tugas-tugas. Oke. Kemudian kalau dibagi per komisi, ini memang kemudian komisi 1 tadi juga sudah disampaikan Mas Martini, Ya. hukum, pemerintahan dan pelayanan. Ya, Komisi oke. 2 itu ekonomi dan Ya. pertanian, perdagangan. Ya. Kemudian kalau komisi 3 itu banyak di pembangunan ya, Ya. kerjaan umum dan lain-lain. Kemudian kalau di komisi 4 ini ada di pendidikan, Oke. kesehatan. Oke, ya. Nah, ini memang semua sebenarnya sama, Ya. karena nanti dari setiap kita tugas di komisi, tugas-tugas dan tanggung jawab ini kemudian dibawa ke fraksi. Ya. Jadi apapun dimanapun kemudian kita nanti dibawa di rapat-rapat Fraksi masing-masing fraksi. Ya. Kemudian dari masing-masing fraksi ini memang ini nanti kemudian ya mesti dilakukan rapat-rapat fraksi, terus bagaimana pandangan-pandangannya. Walaupun kadang beda komisi tapi sebenarnya ini Satu adalah tugas ya, ya. tugas fraksi karena Fraksinya. setiap fraksi ini harus mengirimkan anggota fraksinya di setiap Alkap tadi. Oke. Ya, jadi cuman memang ini minimal harus 4 dewan ya Mas Martin ya. Kalau untuk bisa satu fraksi itu minimal 4. Minimal 4 seperti Oke. sekarang yang ada di fraksi PKB ini Ya. kan 4 anggota. 4 anggota dewan. Nanti juga menempati di 4 komisi. Nah, kemudian kalau seperti PDIP ini memang double-double. Oke. Petugas-petugas dari fraksi PDIP yang ada di masing-masing Alkap ini Ya. banyak double-double. Kalau kita karena anggotanya sedikit ini, anggota fraksinya sedikit. Jadi minimal ya. ada 4 ya. Iya, hanya 4. Oke. Nah, itu tugasnya tadi saya sampaikan memang tugasnya sesuai dengan tugas utama daripada DPRD. Itu fungsi budgeting, fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Pengawasan juga. Nah, ini memang selalu koordinasi sehingga nanti setiap tugas-tugas yang kita jalanin kemudian nanti disimpulkan di pandangan umum fraksi biasanya. Kan nanti setiap kegiatan yang kita lakukan kemudian ketika akan mengesahkan atau memutuskan apa di rapat paripurna itu nanti kan kemudian kita menyampaikan pandangan umum. Nah, pandangan umum malah itu dihimpun dari masing-masing anggota fraksi tadi yang bertugas di masing-masing komisi, termasuk di Alkap yang lain, kayak anggaran, bamusnya. Jadi semua hampir sama ya Pak ya, satu komisi 1, komisi 2, komisi 3 hampir sama ya. Secara fraksi memang ya menyeluruh tadi. Menyeluruh ya. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh eksekutif di tingkat kabupaten ini semua memang terpantau oleh fraksi. Ya seperti fungsi utamanya, budgetingnya juga terpantau. Cuman kemudian untuk memudahkan dari setiap fraksi itu dibagi-bagi personalnya. Ada yang ditanggung jawabi kan gitu ya. Iya, ada di komisi 1 Oke, dan komisi 2, komisi 3 dan komisi 4. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin Bu Asti mau menambah nih, kayaknya mau menambahin terkait dengan tadi terkait dengan komisi-komisi dengan tugas dan juga kewenangannya ini. Termasuk ini kita di komisi 1 ya. Iya, betul. Komisi 1 ini membahas tentang alat kelengkapan ya. Tadi sudah banyak disampaikan
Mas Wakil Ketua, Mas Martin, Bapak Ruslan. Dan memang kita di Komisi 1 itu banyak tugas fungsinya, termasuk di pemerintahan, ya. Pemerintahan termasuk ini kita itu di komisi itu ada komisi 1, 2, 3, 4. Ya, itu memang sudah dibagi-bagi tugasnya. Nah, termasuk tadi di badan, ya, di badan kehormatan. Badan kehormatan gitu, juga, betul. Ya, ini memang di badan kehormatan itu kita harus bisa membawa, ya, termasuk tadi membawa marwah kita sebagai anggota dewan, betul. Ya, harus bisa pandai-pandai, hati-hati dalam tutur kata, tindak tanduk, dalam perilaku sikap ya, masyarakat, ini memang gitu ya. Kita dipantau. Ya. Karena sebagai anggota dewan kan pastinya juga seorang yang terhormat ya, Bu, ya. Iya, itu ya. Iya, jangan sampai kita istilahnya pun membikin kegaduhan atau mungkin apa itu ya. Mungkin tidak berkenan baik dalam kedewanan ini ya. Tadi kita harus betul-betul pandai, kita harus bisa menjaga, dan adanya badan kehormatan itu untuk istilahipun untuk mengontrol ngerem dalam kita bertingkah laku, bertutur kata maupun dalam tindakan kita sebagai wakil rakyat. Oke, terima kasih. Ini Bapak Ibu semuanya kayaknya ini karena juga waktu yang membatasi ya ini, Pak. Ini mungkin yang terakhir ini closing statement terkait dengan pelaksanaan tugas DPRD melalui alat kelengkapan ini mungkin dari Pak Wakil Ketua dulu, Pak Martini. Silakan Pak Martini untuk closing statementnya. Ya. Sedikit mawon, yang pasti kita minta doa dan dukungan, yang pastinya yang lanjutnya adalah kritik saran dari masyarakat Kabupaten Klaten khususnya, kan gitu. Jadi bagaimana jalan kerja daripada DPRD dan secara umum adalah pemerintahan Kabupaten Klaten bisa berjalan sesuai apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Oke, baik, baik, terima kasih. Untuk berikutnya dari Bu Asti, mungkin Sri Astuti SMM, anggota Komisi 1 DPRD Klaten fraksi PAN ini, mungkin closing statement Bu terkait dengan pelaksanaan tugas DPRD melalui alat kelengkapan itu. Singkat aja, Bu. Ya. Saya di sini mengajak pada teman-teman di DPRD Kabupaten Klaten, mudah-mudahan ini tahun 2024 sampai 2029. Betul. Ini betul-betul anggota DPRD Kabupaten Klaten bisa membawa kemajuan di Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Klaten betul-betul menjadi kabupaten yang keren. Keren itu. Warga masyarakatnya semuanya makmur, sejahtera gitu ya, Bu, ya. Makmur, sejahtera. Oke, baik, terima kasih Bu Sri Astuti. Untuk yang terakhir Bapak Insinyur Haji Ruslan Rosidi, mungkin terkait dengan closing statement Pak terkait dengan pelaksanaan tugas DPRD melalui alat kelengkapan. Silakan Pak, singkat Pak. Terima kasih Mas. Kita sebagai anggota dari Alkap, bagian dari DPRD Kabupaten Klaten, yang jelas harus senantiasa bersinergi dengan Bupati dan jajarannya untuk bisa mewujudkan pembangunan Kabupaten Klaten ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dan tujuan akhir daripada peningkatan kesejahteraan masyarakat ini harus bisa dikawal bersama. Karena memang anggota dewan dan Bupati atau eksekutif, kita sebagai anggota legislatif dan Bupati dan jajaran sebagai eksekutif, ini harus senantiasa bersinergi untuk membangun Kabupaten Klaten. Saya kira itu, tetap semangat. Baik, terima kasih, tetap semangat semuanya. Ini para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten. Demikian tadi sudah kita nikmati bersama, sudah kita dengarkan bersama, dan juga sudah kita saksikan bersama orasi obrolan serba aspirasi bersama Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten dengan tema pelaksanaan tugas DPRD melalui alat kelengkapan. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk atensi dan juga kebersamaannya. Dan akhirnya saya Dimas Hari dan juga segenap
kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi, dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi, dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Oke, pendengar dan pemirsa RSPD Klaten 91,6 FM yang bisa menyaksikan juga melalui YouTube RSPD Klaten, kita akan kedatangan tamu. Sudah kedatangan tamu, bukan akan ya. Sudah kedatangan tamu dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, dan masih suasana Hari Kemerdekaan HUT RI ke-79 Nusantara Baru Indonesia Maju. Merdeka. 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 Yeah. Merdeka. 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 Ya, semangat sekali ya dari Komisi 1 karena masih suasana untuk kemeriahan HUT ya. Untuk sekedar ice breaking dulu Bu, di desa-desa ataupun di kampungnya Panjenengan Sedoyo itu ada lomba atau apa bagaimana? Dari Bu Siwi dulu mungkin. Oh iya, tentunya banyak lomba Mas. Kemarin khususnya di desa kami itu ada beberapa rangkaian untuk memperingati HUT NKRI yang ke-79 ini. Ada lomba ibu-ibu, itu ada yang namanya apa Bu? Nyunggi tampah itu loh Bu. Oh, nyunggi tampah. Bisa ada sepak bola bapak-bapak yang pakai daster gitu Mas. Pakai daster di bapak-bapak? Iya, pakai daster itu. Ibu-ibu pakai sarung. Oh, diwale. Iya, terus ada sepeda rias, senam massal seperti itu, banyak sekali untuk memperingati HUT bangsa kita tercinta ini. Pasti warga-warga juga ngasih proposal ya Bu? Tentunya pasti itu. Mungkin dari Pak Ruslan dulu, bagaimana untuk kemeriahan HUT RI ini Pak? Wah, luar biasa ini Mas. Luar biasa menyambut HUT RI yang ke-79. Yang jelas di kampung saya full joget Mas. Full joget, full door press, full proposal. Full proposal. Pokoknya hujan door press, hujan liburan. Memang dalam 1 minggu terakhir nanti ini sampai tanggal 25 masih ada. Masih ada rangkaian berarti ya di desa atau di wilayah Jenengan berarti. Iya, luar biasa pokoknya masyarakat mengisi HUT RI kemerdekaan. Ini memang juga luar biasa pasca dulu Covid, terus tahun kemarin luar biasa, ini juga lebih luar biasa lagi. Oh ya, luar biasa. Dari Bu Astuti sendiri, bagaimana kemeriahan HUT RI ke-79 di wilayah Jenengan? Ini kemerdekaan Republik Indonesia itu paling luar biasa, paling meriah, paling meriah. Bahkan kemarin kan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, kita itu merayakan ulang tahun, hari jadi. Ulang tahun Klaten. Iya. Yang ke-220. Dan mulai itu, ini sampai hari ini luar biasa. Dari RT, dari RB, kampung ke kampung itu semua merayakan kemerdekaan. Jadi saya itu mengajak pada warga masyarakat, kita tinggal menikmati kemerdekaan. Kemerdekaan, ayo kita song-song kemerdekaan ini dengan gembira, dengan riang gembira, karena perjuangan para pahlawan dulu itu dipertaruhkan. Jadi kita ayo kemerdekaan kita isi dengan kemeriahan, isi dengan kemajuan.
diisi dengan kemeriahan dan kemajuan-kemajuan untuk seluruh aspek Karnaval, Mas. Oh, karnaval. Karnaval budaya luar biasa. Karnaval budaya juga luar biasa. Oke, langsung saja untuk menuju ke tema yang akan kita sampaikan pada hari ini. Itu akan ada kita membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tentunya akan dijelaskan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten yang hari ini yang sudah hadir pada kita semua. Dan tentunya untuk awalan dulu anggaran pendapatan. Pendapatan kan berarti kita mendapatkan. Nah, itu dari mana itu, Pak? Untuk fungsi atau bagaimana? Mendapatkannya itu caranya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu dari Bu Siwi. Pak, saya kira sebetulnya senior Pak Ruslan. Oh ya, saya tahu ajar jenengan mawon ya. Sebenarnya saya tahu. Terima kasih Mas. Oke, saya menanggapi dari Mas Afri tadi bahwasanya pemasukan ya tentang pemasukan atau di Kabupaten Klaten itu ada pajak, pajak masyarakat dari itu, terus ada retribusi. Itu salah satu dari pemasukan yang bisa mungkin nanti bisa lebih menjadikan kota Klaten itu banyak mungkin itu dari situ atau untuk pembangunan yang lain dari Bu Astuti bisa menambahkan juga. Oh iya, berkaitan dengan pendapatan Kabupaten Klaten itu memang kita ayo piye menggenjot ya, menggenjot pendapatan Kabupaten Klaten biar meningkat. Kita kan punya galian C. Nah, itu piye cara nih biar pendapatan lebih meningkat, biar lebih tertib, termasuk retribusi berkaitan dengan parkir. Nah, parkir itu sebenarnya bagus. Itu parkir. Nah, banyak sekali pajak-pajak yang untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Klaten. Ini semua nanti kembali lagi untuk kemajuan Kabupaten Klaten, termasuk kita yang akan datang itu kita akan ada bioskop ya. Ya, itu kan nanti dari pajak itu kita nanti Klaten itu yang kita dambakan itu keren, betul-betul keren ya. Karena kita dihimpit dari di tengah-tengah itu kan Kabupaten Klaten. Ada Jogja, ada Solo. Lah ini piye carane biar ndak ketinggalan dengan kota Yogyakarta dan Solo. Nah, nanti biar Kabupaten Klaten itu biar menjadi disinggahi, termasuk kita kan punya wisata-wisata gitu. Wisata-wisata termasuk di Ponggok itu kan bagus sekali. Nanti biar pendapatan itu lebih banyak, wisata-wisata itu banyak berdatangan di Kabupaten Klaten. Nah, itu suatu pendapatan yang bagus nanti untuk meningkatkan di Kabupaten Klaten ini. Ya. Jadi menarik sekali juga sumber-sumber pendapatan. Bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Pak? Atau lebih dalam lagi untuk Pak Ruslan? Yang disampaikan Bu Siwi, Bu Astuti ini memang menggenjot PAD. Iya, PAD. Pendapatan asli daerah. Memang kalau sumber pendapat kita juga ada yang dari pusat. Karena alokasi khusus, ada DAK, kemudian ada DAU, alokasi umum. Kemudian juga yang tadi dari asli ya PAD-nya. Nah, kita memang merencanakan pendapatannya seperti ini, belanjanya seperti ini kan, APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, itu memang dibahas bersama-sama TAPD, badan anggaran yang ada di Dewan, di DPRD, ini membahas dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Cuman memang kita tidak terlepas dari memperhatikan APBD tahun sebelumnya.
Nah ini memang kalau sudah bicara anggaran ini menarik Mas Alvin ini. Menarik anggaran juga ini menarik. Sensitif, Pak. Karena menarik dan sensitif. Itulah nanti potret pertumbuhan ekonomi ya. Memang kalau bisa ya PAD kita semakin besar, belanjanya juga besar. Itu otomatis sirkulasi keuangan di daerah ini meningkat karena yang mendapatkan banyak, yang keluar pun juga banyak. Akhirnya kalau dalam perputaran ekonomi kan cash flow-nya sangat tinggi gitu. Cuman memang ya dalam APBD ini memang sudah ada juga banyak sekali peraturan perundang-undangan yang harus ditaati. Seperti juga kita sebut oleh tim TAPD ini juga senantiasa dengan konsultasi dengan keuangan yang ada di provinsi maupun yang ada di pusat. Walaupun memang sebenarnya harus diakui kalau dituruti tentang belanja itu sebenarnya banyak sekali. Cuman kadang terkendala dengan pagu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan atau oleh provinsi atau oleh pusat. Sehingga memang ini selalu diperlukan negosiasi bagaimana pemihaan terhadap belanja yang ada di Kabupaten Klaten, APBD Klaten. Memang kemudian nanti setelah muncul pagu atau muncul anggaran-anggaran secara ini kemudian kita juga harus pinter memberikan skala prioritas pembangunan daerah supaya makanya nanti fungsi penganggaran di Dewan ini itulah pentingnya itu. Mana yang harus diprioritas. Cuman kadang juga dari masing-masing perwakilan fraksi biasanya bagaimana mendapatkan untuk konstituennya yang lebih besar juga gitu. Bagaimana begitu. Cuman memang inilah dari fungsi Badan Anggaran dengan TAPD. Kalau sudah membahas anggaran itu bisa hari-hari bisa sampai malam karena memang harus betul-betul sesuai penggunaan anggaran ini sesuai dengan prioritas yang ada. Misalkan ini bidang sarana fisik mana yang betul-betul menjadi prioritas. Jalan misalkan ini jalan yang evakuasi ke Merapi ini menjadi skala prioritas, berapa besarnya, kualitasnya bagaimana. Ini memang kemudian menjadi diskusi yang cukup menarik, cukup ulet antara Banggar dengan OPD atau TAPD tadi. Nah inilah memang kalau sudah anggaran pokoknya menarik. Kalau bisa memang kita selalu meningkat terus, baik PAD juga meningkat, APBD-nya juga meningkat terus. Saya kira itu. Sangat menarik sekali diskusi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ini. Terkait untuk fungsi DPRD Kabupaten Klaten juga salah satunya memang untuk fungsi anggaran dan kelengkapannya. Alat kelengkapan dalam melaksanakan fungsi anggaran itu seperti apa kalau di DPRD? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ruslan dulu. Fungsi dari alat-alatnya, kelengkapannya. Siap. Jadi tadi di anggota di DPRD itu ada 4 alkap dari Badan Anggaran, kemudian Badan Musyawarah, Balik, sama BKA. Berkaitan dengan anggaran ini adalah Banggar. Badan Anggaran. Nah, ini dari masing-masing fraksi mengirimkan wakil anggotanya fraksi untuk duduk di dalam Badan Anggaran. Dan ini memang dibutuhkan juga kejelian orang-orang yang profesional di bidang anggaran supaya bisa jeli, supaya bisa jeli, namanya jeli. Karena bagaimanapun fungsi budgeting ini yang diajukan oleh eksekutif, oleh Bupati itu tetap maju ke Dewan dulu. Dan nanti di Badan Anggaran inilah kita teliti, kita bahas, kita cermati, supaya juga sama-sama nanti dalam pelaksanaan penggunaan anggaran ini betul-betul sesuai sasaran. Itulah fungsi kita. Fungsi sebagai
DPRD juga untuk fungsi anggaran juga, pengawasan juga ya pastinya Pak. Pengawasan juga ada fungsinya dari DPRD. Mungkin bisa ditambahkan dari Bu Sri Astuti? Ada yang ingin ditambahkan? Oh iya. Ya, berkaitan dengan anggaran itu memang tadi sudah disampaikan Bapak Ruslan, itu memang harus dipilih dan dipilah mana yang menjadi skala prioritas, mana yang lebih diutamakan. Itu di dalam badan anggaran, di dalam kita menganggarkan itu harus betul-betul jeli. Jangan sampai oh ini kok tidak menjadi skala prioritas. Itu dikesampingkan dulu. Yang mana yang betul-betul menjadi skala prioritas, menjadi yang lebih utama itu harus didahulukan. Jadi kita di dalam badan anggaran itu menganggarkan itu ya betul-betul yang menjadi skala prioritas dulu. Nanti kalau sudah skala prioritas itu kita anggarkan, dan nanti kan ada namanya nanti ada perubahan. Nah, perubahan nanti yang kemarin belum dimasukkan dalam anggaran murni itu bisa nanti dimasukin di dalam perubahan. Begitu. Salah satu. Terima kasih dari Bu Sri Astuti. Terus kemudian ada tambahan lagi untuk dari Bu Siwi? Ya, kalau secara normatif sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Komisi 1 Mas, karena beliau yang masuk di badan anggaran. Udah kelihatan, jadi saya lebih ke udah kelihatan. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin dari Bu Mbak? Ya, cuman kalau saya mau menambahi di closing statement aja Mas. Ya, ini kita dari Komisi 1 itu sebagai mitra kerja tentunya Diskominfo ya Mas ya. Dalam obrolan kita sore hari ini itu mengenai dengan APBD tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ruslan sebagai Sekretaris Komisi 1 yang beliau juga ditempatkan di Banggar. Nah itu sini ada kesimpulannya bahwasanya kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Klaten itu bermitra kerja dengan beberapa dinas atau OPD yang di situ nanti membahas tentunya berkaitan dengan APBD itu nanti TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah tersebut nanti tentunya melakukan suatu rencana kerja. Mungkin tadi yang sudah disampaikan apa prioritas saja yang harus dilakukan di dalam tahun ini mungkin. Terus setelah itu kita dari anggota DPRD itu yang ditugaskan di badan anggaran tentunya itu nanti membahas pagu-pagu dari kegiatan tersebut sehingga nanti bisa diparipurnakan dan setelah itu baru bisa dijadikan peraturan daerah. Jadi perda, akhirnya perda. Ya, jadi kita di sini selain fungsinya juga budgeting atau berkaitan dengan anggaran tadi Mas juga kita berfungsi sebagai controlling atau pengawasan. Di sini bukan kok mohon maaf Komisi 1 mau membatasi ini enggak. Kita maksud kami pas rapat dengan rakor dengan OPD dengan dinas itu monggo silahkan apa yang menjadikan prioritas kegiatan di OPD tersebut kami tidak mau istilahnya pripun ya Mas ya monggo kerso aja yang penting itu tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan seperti itu, Mas Alvin. Terima kasih Bu Siwi karena sudah diawali Bu Siwi untuk closing statement, jadi kita langsung closing statement saja untuk Pak Ruslan closing statementnya. Jadi karena Kominfo adalah sebagai mitra kerjanya Komisi 1 dan dengan sebagai badan anggaran sebenarnya yang pengen ditonjolkan sebagai mitra Kominfo itu dari Komisi 1 dan dengan sebagai orang yang duduk di badan anggaran itu seperti apa? Pengennya seperti apa sih Pak? Ya, ini memang kadang begini Mas Alvin. Kita sebagai anggota Komisi 1 yang bermitra dengan beberapa OPD di partnernya Komisi 1, memang sebagai anggota Komisi 1 kita harus mensupport berbagai program-program yang menjadi mitra kerjanya Komisi 1. Cuman kadang sebagai anggota Banggar ini juga harus ada hal-hal yang harus ditaati, misalnya pagunya. Jadi memang
ada dua. Kalau saya sebagai anggota Komisi 1 juga mensupport bagaimana pelaksanaan program-program di partner kita, di OPD partner kita itu bisa maksimal berjalan baik. Cuman dari sebagai anggota Banggar ini kan kadang terbatas oleh pagu tadi, Ya, sehingga memang ya Bung, yang penting memang tadi kemudian skala prioritasnya itu yang nanti menjadi acuan kita. Yang penting menjadi skala prioritasnya yang mana, itu yang tetap kita dukung. Dan memang selama ini juga kita jarang memveto karena memang seperti tadi saya katakan sebenarnya butuh banyak sekali untuk bisa untuk membangun Klaten ini. Cuman memang di satu sisi kita harus meningkatkan PAD-nya gitu. Nah, ini memang supaya juga terjadi sinergitas tadi. Sinergitas kalau berkaitan dengan meningkatkan PAD ini kan mungkin dari teman-teman di Komisi 2. Ini juga bagaimana dengan partner di Komisi 2 ini bagaimana PAD-nya juga bisa meningkat. Nah, otomatis kalau sudah PAD-nya meningkat, kemudian dana transfernya meningkat dari DAK, DAU-nya meningkat, otomatis pelaksanaan pembangunan bisa lebih besar lagi. Gitu. Saya kira itu harapan kita semua sih Pak. Iya, ya, untuk Bu Sri Astuti, monggo closing statement-nya. Kita bermitra dengan Kominfo, mudah-mudahan ini mitra yang betul-betul membawa kemajuan di Kabupaten Klaten. Juga Kominfo yang dengan saya merasa bangga juga dengan Kominfo yang melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bagus karena mitra kerja dengan Komisi 1 ini, dan saya memberikan mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Klaten khususnya, ini sebentar lagi kan kita mau pilkada. Nah, monggo Kominfo itu kan mangke banyak dilibatkan. Mudah-mudahan nanti Kabupaten Klaten itu dalam pilkada ini nanti betul-betul warga masyarakat juga bisa memilih siapa yang patut dan pantas yang bisa memberikan Kabupaten Klaten ini lebih maju dan lebih sejahtera, terutama warga masyarakatnya. Oke, terima kasih sekali untuk para tamu kita hari ini. Ada Bu Siwi, terus kemudian Pak Ruslan sama Bu Astuti dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Jika dari saya Apin Kriwil ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan mohon untuk dikembalikan. Ya gitu ya, Pak. Karena susu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Terima kasih. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja
lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Stay tune 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.